Jadi ini merupakan tahap pertama kita untuk mencari data, yaitu mencari datanya dengan range between sama dengan nilai yang mau kita cari, yaitu aku mau cari nilai terendahnya 50 dan nilai tertingginya 100. Nah hasilnya segitu guys. Jadi untuk kita dapat 150 itu kita harus mengcopy dulu yang nomor 1, lalu kita masukkan menjadi data 150. Tapi karena aku punya data sendiri, jadi aku pakai data aku ya. Nah ini data yang udah aku tadi kelola, maksudnya udah aku cari tadi. Oke, nah setelah itu kita sebelum mencari intervalnya kita itu harus jelas dulu mau mencari apa dulunya. Awalnya tahap pertamanya N itu banyak datanya. Nah banyak datanya itu 150 dan kita akan mencari nilai maksimal. Rumus mencari nilai maksimal yaitu sama dengan nilai maksimal Nah, untuk mencari nilai maksimalnya seperti itu, kita blok dulu semuanya. Nah, ternyata nilai maksimalnya adalah 100. Lalu untuk mencari nilai minimalnya juga tidak jauh berbeda ya guys dengan mencari nilai maksimal. Namun, kita memakai rumus min dan kita blok sampai datanya terblok semua. Nah, berarti hasilnya 50. Lalu kita akan mencari nilai range. Oke, di situ ada rumusnya yaitu nilai terbesar dikurangi dengan terkecil. Jadi kita nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimalnya. Nah, nilai minimalnya range-nya berarti ada 50 ya guys. Lalu kita akan mencari jumlah kelasnya. Oke, di sini saya jumlah kelasnya. Nah, di situ ada rumusnya yaitu 1 sama dengan 1 ditambah dalam kurung tutup kurung buka 3,3 dikali log n. N nya itu yang di atas ya guys, jumlah data kita. Oke, log n kita tambah yes. Nah berarti jumlah kelasnya ada 8,181. Kita bulatkan saja menjadi 8 ya guys. Lalu ada panjang kelas atau interval kelasnya, itu dengan range dibagi dengan jumlah kelasnya. Jadi 50 dibagi dengan 8 hasilnya 6,111. Kita bulatkan saja menjadi 6. Nah untuk mencari nilai intervalnya itu kita menggunakan nilainya manual, yaitu dengan mencari kelas 50 sampai 56. Jadi 1, 2, 3, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nah aku sampai dengan angka 6 gitu. Jadi sama 57 sampai 63 itu jumlahnya 6. Nah seperti itu ya guys. Lalu untuk mencari frekuensi, jadi untuk mencari frekuensi juga manual, tapi ada rumusnya sama dengan frekuensi di blok semuanya. Jadi itu. Nah namun karena aku udah ada dataku, jadi aku mau mengcopy saja. Jadi apa sih yang dimaksud nilai frekuensi? Nilai frekuensi adalah nilai misalkan nilai 50 sampai 56. Nah, di dalam data itu ada 23 nilai tersebut gitu. Nah, nilai tengah itu di antara 50 sampai 56, kita ambil nilai tengahnya yaitu 53. Oke, F1x1. Nah, rumus F1x1 yaitu dengan mencari dengan frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Nah gitu ya guys hasilnya. Lalu kita copy dan blok saja dan semuanya selesai. Lalu untuk persentase yaitu kita rumusnya sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah untuk mencari jumlah frekuensinya atau semua jumlah datanya kita menggunakan rumus sum. Kita blok semuanya dan tada, semua hasilnya ada ya guys. Oke. Berarti persentasenya itu dengan itu frekuensi dibagi jumlah frekuensi dan dikalikan dengan 100. Namun ini nggak bisa di copy ya guys. Aku juga nggak tahu kenapa, karena aku pemula di dalam Excel. Nah malah error. Jadi aku menghitungnya secara manual juga. Oke.
Nah guys, selanjutnya kita akan menghitung nilai mean. Jadi sebelum kita mencari nilai x1 x bar sama x1 x bar pangkat 2 dan f x1 bar pangkat 2, kita akan mencari nilai mean. Nah, mencari nilai mean dengan nilai tengah nilai fiksi dibagi dengan frekuensi. Nah, namanya segitu. Untuk mencari x bar itu nilai tengah dikurangi nilai mean. Oke, untuk mencari x bar pangkat 2 yaitu dengan x bar dibagi pangkat 2. Oke, kita bagi ya pangkat 2. Nah, hasilnya segitu guys. Oke. Lalu kita akan mencari F1 X1 nya. Pertama kita ngesam dulu kan. Kita ngesam semua nilai itu. Oke. Lalu ada itu. Oh, itu error guys, maaf ya. Itu aku malah mengcopy. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan menuliskan nilai meannya ya guys, yaitu 1143 dibagi dengan 150, jadi hasilnya 76,24. Oke, kita akan menghitung standar deviasi dengan sigma. Itu ada hasil mean dulu sama dengan 74,24. Dan kita akan menghitung standar deviasi. Nah, karena di sini aku lupa ya, maaf untuk menghitung F1 X1 bar 2-nya. Jadi kita akan menghitung terlebih dahulu itu dengan cara frekuensi. Caranya dengan frekuensi dikali dengan X1 X bar 2. Oke, kita lihat saja ya guys. Nah, lalu kita masukkan ya nilai dari jumlah F1 X1 bar 2-nya ke dalam menghitung standar deviasi, yaitu 856.575,2448 dibagi dengan ini aku bingung ya guys tadi karena nilainya itu sangat banyak. Oke. Dibagi dengan nilai dikurangi 1. Jadi nilainya ada 150 dan dikurangi 1, jadi hasilnya 149. Oke, 149. Lalu kita hitung dan ternyata hasilnya yaitu nah hasilnya itu ternyata dalam akar 82,45. Lalu kita sederhanakan lagi dan hasilnya adalah 9,08. Oke, jadi begitu ya guys menghitung standar deviasi. Seperti itu. Lalu di sini aku akan menghitung variansinya, nggak beda jauh ya guys. Menghitung variansi itu ya karena itunya sigma F1 X1 X2 bar, jadi kita masukkan nilainya yaitu 856.575,2448. Kita bagi 149 setelah karena yang aku tadi jelaskan ya guys. 149 karena kita datanya 150 dikurangi 1. Baiklah, dan kita akan menghitung hasilnya. Sebentar ya. Nah,
kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 5748,998. Dulu kita sederhanakan lagi ya guys, jangan lupa agar nilainya tidak terlalu besar gitu, jadi kita nggak pusing bacanya gitu. Nah ternyata hasilnya 5749. Lalu kita akan mencari koeficiensi variasi. Yang pertama kita akan mencari dulu rata-ratanya ya guys, karena kalau nggak kita cari rata-ratanya kita akan bingung. Nah di situ nanti aku akan menjelaskan rumus rata-ratanya. Nah gitu guys. Nah, di atas merupakan rumus tersebut nilai dari kita mencari rata-rata. Oke, jadi kita akan contohnya seperti ini, bukan contohnya hasilnya. 1/50 itu N-nya itu merupakan banyaknya nilai. Nah, kalau sigma N I sama dengan 1 itu tuh merupakan nilai tengah kita. Jadi kita menambahkan semua nilai tengah kita. Nah, di situ nanti aku akan menghitungkan nilai tengah dari data aku sendiri. Oke. Nah, itu nilai tengah aku. Jadi kita tambah-tambahkan terus sampai terakhir. Nah guys, jadi itu merupakan hasilnya. Lalu aku akan menghitung hasilnya. Hasil dari nilai tengah yang aku hitung yaitu 620. Nah, lalu kita akan menghitung yaitu dengan standar referensinya yaitu 9,08. Lalu kita masukkan ya, nanti kita masukkan nilai rata-ratanya juga. Nah, nilai rata-ratanya berarti 620. Jadi 9,08 per 620 itu dikali 100. Nah, begitu guys. Nah, di sini aku akan mengituin step by stepnya gitu. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya.
Nah, ini merupakan nilai hasilnya yaitu 0,0147. Namun di sini aku belum dikaliin sama 100 ya. Jadi aku mau kaliin 100 dan ini tada hasilnya. Kita lihat ya, guys. Nah, jadi hasil dari 0,0147 dikali dengan 100 hasilnya 1,47. Nah, jadi sekarang kita akan mencari modus. Nah, jadi yang pertama sebelum kita mencari modus, kita itu harus tahu yang pertama kelas modusnya, tepi bawahnya, D1 dan D2-nya. Nah, jadi di sini aku mau mencari dengan modusnya tuh yang pertama mode di Excel itu, lalu kita blok sampai nomor 30, lalu hasilnya 80. Berarti nilai modusnya itu atau nilai yang sering muncul itu di nilai 80. Berarti di antara nilai 78 dan 84. Jadi intervalnya itu. Jadi aku tulis itunya. Nah, FYI buat kalian yang nggak tahu tepi bawah itu kalau misalkan interval kita 78 sampai dengan 84, berarti intervalnya itu 78 dikurangi 0,5. Kenapa dikurangi? Karena kalau kelas bawah itu selalu dikurangi. Kalau kelas bawah ke atas baru kita naikkan. Jadi misalkan 85 ditambah 0,5. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita cari DL-nya. Gimana sih cara mencari DL itu? DL itu yaitu dari frekuensi, nilai frekuensi 7884 itu kan 17, di atasnya itu 13, jadi dikurangi 13. Nah, D2 juga seperti itu, namun dibandingkan dengan frekuensi yang nilainya bawah. Seperti itu. Nah, jadi interval kelas itu tepi atas kan 84 ya, ditambah 0,5 jadi 84,5 dikurangi dengan tepi bawah jadi hasilnya 7. Nah, kita lanjut ke penghitungan. Jadi 77,5 ditambah 4 itu sebagai D1, D2-nya 12. Jadi per 4 dikurangi min 12 lalu dikalikan dengan 7. Seperti itu. Lalu kita nanti akan melihat hasilnya, guys. Oke. Nah, jadi untuk hasilnya yaitu 82,17. Lalu kita akan mencari nilai median. Sebenarnya nilai median itu aku nggak beda jauh ya rumusnya dengan nilai modus, yaitu kita bisa lihat sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau 1 dikurangi N sama dengan FK per 2. Nah, kita lihat aja lah ya itunya. Nah, nggak beda jauh dengan kelas dengan penghitungan modus. Jadi seperti itu 77,5 ditambah 75 ditambah 6. Jadi kenapa bisa hasilnya 75? Jadi frekuensi 1 2 3 itu ditambahkan. Seperti itu. Lalu jadi FYI buat kalian, FK itu frekuensi pertama sama dari pertama kedua ketiga itu dijumlahkan. Kalau buat F itu frekuensi pertamanya. Jadi di frekuensi pertamanya itu ada 23 iya. Itu. Lalu kita dibagi dengan 6. 6 itu panjang kelasnya ya. Oke, kita lihat hasilnya. Dan tada guys, hasilnya itu 58,6. Oke, sekarang kita akan yang terakhir itu hitung dengan modus varian standar deviasi secara otomatis dengan Microsoft Excel. Di sini aku langsung aja ya ke tutorialnya.
Nah, di sini aku mau jadi si nilai akunya mau di satu paragrafin gitu loh, guys. Satu kolomin gitu loh, nggak diinin. Kenapa? Karena setelah aku iniin ternyata itu nggak bisa, guys. Jadi malah ke detailnya tuh banyak kolomnya, ada kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi aku di satu kolomin aja ya, guys. Nah, itu. Nah, jadi guys, setelah kita ngeblok itu semua datanya, lalu kita ke pencarian data itu yang di atas. Nah, data, lalu kita masuk ke data analisis. Di sini aku pakai yang deskripsi statis. Nah, kalian bisa lihat caranya ya, output range-nya itu. Jadi kita mau menyimpan hasilnya tuh di kolom yang mana gitu kan. Oke, kita okein. Tada. Nah, jadi kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 itu nggak diperluin ya, guys. Jadi aku mau hapus aja. Jadi aku cuman mau pakai kolom yang pertama doang. Itu kolom 1. Seperti itu. Oke. Nah, dan selesai yang nomor 7 itu. Kita setelah ini mau masuk ke pertanyaan yang ke-8, yaitu membuat sajian data dari tabel 1 dalam bentuk diagram batang, lingkaran, dan histogram. Oke, kita sesuaikan ya. Nah, jadi caranya tuh nggak beda jauh, guys, sama yang kayak yang tadi. Cuman yang tadi itu yang sekarang itu untuk membuat tabel itu kita masuknya ke insert ya. Kita blok dulu interval sama frekuensinya, lalu kita masuk ke insert. Nah, habis itu di situ kan ada pilihannya tuh. Wah, itu banyak banget ya. Nah, aku pakai frekuensi yang itu. Sekian, begitu ya. Lalu di sini aku akan membuat diagram lingkaran. Sebenarnya nggak beda jauh ya, guys, caranya. Kita ke insert dan kita pencet diagram lingkaran itu. Namun bedanya di sini diagram lingkaran itu menggunakan nilai interval dan persentasenya. Nah, kita memakai itu. Jadi berbeda dengan diagram sebelumnya. Kan diagram sebelumnya cuma menggunakan interval dan frekuensinya doang. Nah, ternyata persentase itu nggak bisa, guys, di copy itu malah jadi error. Jadi aku bikin lagi gitu kan secara manual gitu. Maaf ya, guys, aku soalnya kurang bisa gitu menggunakan mikroskop Excel ini karena aku sebagai pemula gitu.
Nah, lalu aku pilih yang 2 dimensi yang pie itu, lalu kita pilih itu, kita custom sesuai kayak yang kita mau. Dan tadi kan itu gampang banget ya guys untuk membuat diagram-diagram itu. Nah, terus kita akan membuat diagram yang ketiga. Namun diagram ketiga itu diagramnya berbeda. Kita tuh masuknya ke analisis ke data, bukan ke insert lagi. Nah, diagram hologram itu menggunakan frekuensi dan nilai tengah. Jadi kita masuknya ke data. Oke, setelah kita masuk ke data, lalu kita ke data analisis dan kita pilih histogram. Nah, histogram itu. Oke. Lalu udah sebenarnya udah. Nah, kita mau nge-outputnya di mana, pilihan outputnya. Nah, aku outputnya mau di bawah aja karena kan kalau di atas itu udah penuh ya. Oke, dan kita pakai card outputnya. Aku cari kok card outputnya nggak ada, ternyata ada di atas. Oke. Nah, card outputnya itu setelah itu kita masukkan frekuensinya, kita copy aja. Lalu setelah kita copy, kita masukkan ke si frekuensi yang di bawah, yang hologram itu, tapi hologram. Jadi deh sekarang itu histogram. Oke guys, sekian video dari aku. Mohon maaf ya bila aku katanya belibet atau kurang dimengerti karena aku pun baru pertama kali bikin video kayak gini. Oke, makasih ya guys. Thank you.